termasuk kita lihat ada orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin. Tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan saya dari Presiden, walaupun dia nggak ngeliat saya, tuk tercuntung. Nah itu sorot. Bima, dengan defisit APBN 2025 melebar ke 2,92 dari PDB, apakah ini menjadi warning fiskal serius atau pemerintah masih bilang ini masih dalam ruang aman kebijakan countercyclical, Mas? Ini sesuatu yang sangat serius ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada muncul pertanyaan kawan-kawan, kenapa kita bersemangat bekerja hari ini? Kemudian kenapa murid-murid sekolah, mahasiswa itu bersemangat belajar setiap hari? Karena ada yang diharapkannya. Kalau kita bekerja, ada yang kita harapkan nanti di akhir bulan, apakah di akhir minggu atau di sore hari, mendapatkan uang. Ada sebuah kepastian. Kepastian itu apa? Ditunjang oleh adanya rekam jejak. Rekam jejaknya apa maksudnya ini? Ya, rekam jejaknya kalau sekolah, orang menamatkan sekolah dapat ijazah, bisa mencari kerja. Kan sangat sesederhana itu. Artinya ada sejarahnya. Begitu juga kita bekerja setiap hari itu, baik yang kerja kantoran atau kerja di lapangan, rekam jejaknya ada. Bulan-bulan sebelumnya sudah pernah kejadian kita mendapatkan gaji. Dan kalau kita semangat bekerja, hasil pekerjaan kita itu baik, penilaian menjadi baik, kemudian bisa-bisa naik pangkat nantinya. Atau kalau dalam kegiatan sehari-hari yang kerja kasar, kalau kerjanya semangat dilihat oleh bosnya, kemudian bisa dinaikkan pangkatnya menjadi supervisor, kan itu yang membuat kita semangat. Dan sebaliknya, kalau kita pikir-pikir, tidak ada janji akan dibayarkan gaji kita, malahan nanti dijanjikannya gaji dibayar separuh di akhir minggu, atau di akhir bulan nanti gajinya itu tidak akan dibayarkan, ditunda. Apakah kita bersemangat seperti gaji kita itu pasti dibayarkan akhir minggu? Tentu saja tidak. Atau sekolah begitu saja, belum tentu kepastian. Kalau mendapatkan nilai yang bagus, belum tentu mendapatkan ijazah. Sementara ijazah ini diperlukan untuk mencari kerja. Harapan di situ, kepastian harapan. Kepastian harapan itu ditunjang dengan rekam jejak. Terus apa hubungannya dengan Purbaya? Mari kita selidiki dulu kawan-kawan. Sebelum saya menelaah dua video tadi itu. Satu, sepertinya videonya itu semangat besar diberikan kepada Purbaya. Dorongan besar kepada Prabowo. Artinya, pertama Purbaya mengatakan, yang main-main akan saya bereskan. Kemudian Prabowo di sidang paripurna menyindir Purbaya masalah pajak. Itu pengumuman dari Prabowo. Pengumuman, saya akan backup Purbaya habisan dalam masalah pajak. Karena ini yang betul-betul membuat negara kita ini defisit. Seperti yang dikatakan oleh pengamat dari Silios ini. Yang mengatakan, ini masalah serius. Tapi, kalau kita tahu persoalannya, sebagai netizen, sebagai rakyat, kita tahu persoalannya, kita akan menganggap ini masalah cemen. Kenapa begitu? Berkaitan dengan semangat tadi. Negara ini tidak bisa dinaikkan, ditumbuhkan ekonominya, kalau rakyat tidak bersemangat juga untuk bekerja. Seluruhnya berkaitan dengan semangat bangsa kita ini. Dan ada seorang Menteri Keuangan sekarang ini, yang menginginkan kita kaya bersama dengan langkah-langkahnya yang sudah teruji. Yang sudah teruji bagaimana? Sekarang begini kawan-kawan, dalam teori ekonomi sehebat apapun dan bermacam-macam mazhab itu, tak ada sebuah negara itu maju dan bertumbuh ekonominya kalau ekonomi itu tidak merata. Seperti kita sekarang, ketimpangan ekonomi antara yang besar dengan yang kecil, yang kaya dengan yang miskin, itu harus dihapuskan. Itulah tujuan Purbaya sekarang dengan keinginannya untuk kaya bersama. Pertanyaan kita, kenapa kita tidak dukung? Kemudian, pertanyaan berikutnya, setelah kita mempelajari rekam jejaknya Purbaya, kenapa kita tidak bersemangat hari-hari ini untuk berkegiatan ekonomi? Tapi tentu saja kita harus mengerti dulu. Pertama kita lihat rekam jejak dari Purbaya ini. Kok 4 bulan sudah ada rekam jejaknya? Banyak yang tidak tahu. Keberhasilan luar biasa dari Purbaya, tapi dia sepertinya main biliar kawan-kawan. Tembak kanan, yang ditembaknya bola lain. Tembaknya dinding. Tapi lihat hasilnya, akan saya beberkan kepada kawan-kawan. Tapi tentu saja, ada hal-hal besar yang menghalangi Purbaya. Hal-hal besarnya biasanya dalam masalah politik, termasuk masalah independennya Bank Indonesia itu kan keputusan politik itu. Keputusan politik itu memang di luar dari wewenang dia, di luar jangkauan dia. Itu jangkauan dari Prabowo. Dan Prabowo sudah memberikan mandat. Kenapa kita tidak bersemangat? Itu pertanyaan saya. Itu harapan atau bagaimanapun ceritanya. Artinya kita punya harapan besar di bahunya Purbaya ini dengan dukungan penuh dari Prabowo. Tapi ada yang belum terlaksana. Dan ingat juga kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan sedikit dulu mengaung di telinga kita. Kenapa Purbaya sangat suka bernarasi atau menjawab pertanyaan jurnalis? Sesungguhnya Purbaya pada waktu itu ingin membuat kita mengerti. Dukungan penuh dari Purbaya itu sebetulnya dari rakyat. Dari apa? Dari pengertian rakyat sendiri.
Karena selama ini kawan-kawan, masalah ekonomi ini seakan-akan dianggap ribet. Ribet itu kenapa? Kenapa dianggap supaya ribet? Kalau saya mengatakan sengaja dibuat istilah yang tinggi-tinggi, yang aneh-aneh, karena ekonomi ini banyak macam mazhabnya, banyak kepercayaan, sama dengan agama. Bermacam-macam agama kan, tergantung keyakinan masing-masing. Dan pelaksananya itu terkadang bukan orang yang meyakini mazhabnya sendiri. Semua mazhab ekonomi itu bagus, bagus kawan-kawan. Tapi sengaja mazhab itu dipasang, terkadang kondisinya tidak tepat. Sama aja kita misalnya dengan mau menangkap ikan kecil di kolam, tapi kita pakai bom atom, kan tidak matching, tidak akan didapatkan hasilnya, hancur malahan. Inilah yang terjadi di ekonomi kita selama ini. Pertanyaan kawan-kawan, kenapa pengertian dari rakyat yang diperlukan oleh Purbaya dengan menarasikan seluruh pertanyaan jurnalis hampir tak pernah tak dijawabnya? Kalau kita berpikir lebih luas lagi kawan-kawan, siapa yang bisa menumbangkan sebuah pemerintahan atau sebuah rezim di negara demokrasi? Satu-satunya yang bisa menumbangkan seketika rezimnya, dan kita sudah pernah mengalaminya tahun 98, itu adalah rakyat. Jadi pengertian rakyat bahwa yang dikerjakannya ini benar, proses yang dilakukan oleh Purbaya yang notabene adalah mendukung rezim Prabowo, dia harus membuat rakyat mengerti bahwa proses yang saya lakukan ini adalah proses yang benar. Masalah hasil itu akan berbeda. Kalau prosesnya benar, prosesnya tidak diingkari, niscaya biasanya hasilnya kan minimal mendekati keinginan dari masyarakat. Bukankah masyarakat itu memilih presiden ataupun pemerintahan sekarang ini, rezim sekarang ini, di mana Purbaya bercokol adalah karena rakyat percaya bahwa rezim ini akan membawa mereka ke kesejahteraan. Undang-undang pembukaan alinea keempat. Dan begitu rakyat sudah percaya, sudah mengerti dengan proses yang dilakukannya, makanya Purbaya kan terang-terangan, dia tidak peduli siapapun yang tersinggung, baik Luhut, masalah dana yang terserap di MBG yang mau ditariknya, dia tidak peduli. Itu sebenarnya dia ingin membuat pengertian kepada masyarakat bahwa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah benar, tapi bisa-bisa hasilnya meleset. Kenapa? Satu, bisa jadi penggiringan opini oleh pengamat-pengamat. Kedua, adanya ganjalan-ganjalan di pemerintahan sendiri. Kalau dari oposisi, dari netizen atau barisan sakit hati, sudah pasti selalu negatif yang disiarkannya. Ini adalah kontra dari Purbaya untuk melawan hal itu. Dan ingat juga, dalam ekonomi itu banyak para banjingan. Banjingan yang ingin meraup hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan itu orang-orang itu adalah orang-orang yang punya modal, baik di dalam ataupun di luar negeri. Lebih berbahaya lagi dari luar negeri. Ini berkaitan dengan defisit yang akan kita bahas ini. Berkaitan juga semuanya. Narasi dari luar negeri dan dalam negeri itu terkadang ini membuat rakyat terpengaruh. Kalau rakyat sudah terpengaruh, DPR-nya bisa juga terpengaruh. Apalagi ada niat-niat dari partai yang membuat dengan narasi yang dilakukan oleh Purbaya, dengan pengertian yang dilakukan oleh Purbaya, partai-partai ini tidak mendapatkan cuan lagi. Mereka akan bertengger di isu negatif itu. Bukankah DPR-nya adalah perpanjangan partai-partai? Dan bukankah di bawah-bawah Prabowo itu masih banyak oligarki-oligarki yang dinyamankan selama ini dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan yang lama? Dan ini berseberangan betul dengan kebijaksanaan dari Purbaya. Mereka menunggu kapan ini silap Purbaya, kapan ini Purbaya ini dihujat oleh masyarakat. Di situ mereka akan membuat satu komitmen untuk menjatuhkan Purbaya. Bisa menjatuhkan sampai di penjara. Banyak kejadian kan? Banyak kejadian. Orang tak berbuat salah sedikit pun, benar sudah bekerjanya untuk rakyat, tiba-tiba 15 tahun habis itu dipenjarakan. Bukan pada waktu itu saja dia dipecat, tapi dipenjarakan sesudah itu. Purbaya tak mau mengalami hal-hal seperti itu. Dia sudah berkorban, capek, tapi akhir-akhirnya dia jadi korban. Ini tidak mau terjadi sama Purbaya, dan kita pun tidak menginginkan terjadi sama Purbaya. Kenapa kita tidak menginginkan itu terjadi sama Purbaya? Balik ke soal pertama. Karena ada rekam jejak selama 3 bulan, Purbaya ini sebenarnya sudah melakukan hal yang sangat luar biasa untuk membangkitkan ekonomi negara kita ini. Ini berkaitan juga dua-duanya dengan defisit dan masalah pajak yang disentil oleh Prabowo. Kok begitu? Kita lihat dulu menjawab pertanyaan. Kenapa kita bisa percaya kepada Purbaya? Ini berkaitan dengan rekam jejak kawan-kawan. Kawan-kawan pernah mendengar Purbaya mengatakan, jurnalis bertanya kepada Purbaya, apakah teks amnesti akan dilanjutkan seperti zamannya Sri Mulyani? Karena di draftnya itu, undang-undang teks amnesti itu, seharusnya Purbaya menggantikan Sri Mulyani itu harus diteruskan dari tahap 1, 2, dan 3. Tapi Purbaya menstopnya. Dengan alasan, kenapa kita memaafkan banjingan-banjingan koruptor tersebut? Itu termasuk koruptor. Karena begini, prinsipnya teks amnesti itu membiarkan orang lain mengamplang pajak. Seharusnya pajaknya 100 triliun, kemudian dia diberikan amnesti pajak, cukup membayar 3% saja. 3 triliun, 3 miliar, 3 triliun. 3% saja, kemudian dipulihkan nama baik perusahaan dia, yang selama ini harus didenda oleh pajak, kemudian bisa-bisa perusahaannya disita, kemudian bisa-bisa pengelola perusahaan itu, atau yang punya perusahaan itu dipenjara gara-gara itu. Malahan di zaman Sri Mulyani, pajaknya tidak dibayarkan utuh, diberikan teks amnesti,
Kecil lagi asal store sedikit saja. Di zaman Purbaya kan tidak. Itu sudah dijelaskan oleh Purbaya awal-awal dia menjabat. Kemudian hubungannya apa? Apa akibatnya? Karena statement Purbaya ini. Kan pertanyaan kawan-kawan begitu. Tidak ada efeknya kok. Tidak ada efeknya. Pertama, akhirnya apa? 60 triliun akhirnya bisa ditagih Purbaya kemarin itu sampai 13 triliun. Bandingkan dulu pertama. Sri Mulyani, kalau sempat Sri Mulyani mengadakan teks amnesti itu 60 triliun itu tertagihnya berapa kalau diberikan teks amnesti? Cuma 1,8 triliun. Beda dengan kebijakan Purbaya. Dia teruskan menagih pajak yang tertunggak dengan diancam segala macam pidana, akhirnya tertagih 13 triliun. Itu nyata, itu datanya. Itu belum satu-satunya kawan-kawan. Itu yang betul-betul kalau seperti main biliar dia tembak langsung, penalti namanya itu. Efek dari teks amnesti yang tidak mau dikeluarkan oleh Purbaya, kawan-kawan tahu nggak? Kemarin itu ada penyerahan dari kejaksaan 13, sekian triliun duit yang dionggok-onggok, kemudian 6,6 triliun. Dari apa itu? Dari ilegal, ekspor sawit ilegal, ekspor ini, kemudian sawit ilegal itu sendiri. Apa sebenarnya arti ilegal itu kawan-kawan? Arti sebuah usaha ilegal itu tidak bayar pajak, tidak bayar izin, tidak bayar retribusi. Ingat, pajak itu terkait dengan pajak itu semua istilahnya. Pajak yang selama itu artinya pajak yang diberikan teks amnesti oleh Sri Mulyani. Jadi tidak usah urus izin segala macam, nanti tunggu saja teks amnesti, situ store sedikit aja. Dalam hal ini sebetulnya kalau tidak dibuat, logikanya begini kawan-kawan. Kalau dikatakan oleh Purbaya, kita akan mengadakan teks amnesti tanggal sekian, cukup bayar 1 miliar. Niscaya akan ada gulipat dengan pihak aparat keamanan yang menangkap itu. Usahanya kan ini dijalani terus, jalan usaha sawit itu jalan terus segala macamnya. Kemudian kita tunggu aja. Nah, store lah, kita katakannya terus terang, store lah menjelang teks amnesti itu kepada aparat yang telah menyelidiki. Nanti begitu Purbaya mengeluarkan teks amnesti, store lah sedikit saja ke negara, amplop kepada aparat itu, ya terus jalan. Dan ini di stop oleh Purbaya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau seandainya ada dikatakan oleh Purbaya bahwa dia akan mengeluarkan teks amnesti, itu duit yang 13 triliun dengan 6 triliun yang pada waktu itu sampai disuruh pusat Purbaya di situ itu tidak akan ada terjadi. Kenapa? Karena perusahaan akan store sedikit aja, ditunggunya saja untuk melegalkan sawit-sawit itu. Tapi ini karena tidak ada, sudah mau habis tahun, akhirnya ya terpaksa dibongkar oleh kejaksaan. Saya mengatakan begitu. Terpaksa dibongkar. Kalau tidak, nggak usah dibongkar. Duit itu dibiarkan saja oleh perusahaan, bagi-bagi semua kan, nggak masuk ke negara. Kawan-kawan mungkin tidak mengerti itu. Itu adalah teknik dari Purbaya untuk menjerat yang lain-lain yang lebih besar. Dan yang kedua, masalah batubara. Kawan-kawan sudah menyimaknya kan? Bagaimana itu industri batubara katanya di DPR mengatakan bahwa bisa melobi DPR dengan pemerintah, merugikan negara 25 triliun. Padahal sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat oleh DPR dengan pemerintah, negara mendapatkan untung dari bisnis batubara sekitar 66 triliun. Tapi begitu Undang-Undang Cipta Kerja, negara bukan diuntungkan lagi, tapi dirugikan 25 triliun setiap tahun. Dan ingat kawan-kawan, yang disasar Purbaya dalam industri batubara itu adalah anggota DPR tersebut sendiri, yang aliansi, yang punya afiliasi ke bisnis batubara, bahkan Prabowo sendiri. Apa maksud saya menjelaskan yang dua hal ini saja? Dua hal ini adalah yang saya katakan rekam jejak. Rekam jejak Purbaya ini bisa kita andalkan. Apalagi berkaitan dengan video pertama tadi itu, mandat penuh sudah diberikan oleh Prabowo. Sebelumnya masalah batubara belum ada mandat penuh oleh Prabowo. Sudah berani Purbaya. Itu namanya rekam jejak. Coba kita lihat kalau rekam jejak itu berkaitan dengan karakternya. Kalau penjabat lain pada awal-awal ditanya mengenai bencana, mereka berpihak kepada siapa? Ada menteri, ada penjabat yang mengatakan, yang menyalahkan rakyat, macam-macam kalau masalah bencana sudah ditanyakan kepada dia. Tapi kalau Purbaya tak satu pun yang dikatakan dia mengenai bencana ini, dia tidak siap. Dia tidak siap dan menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintahan, menyalahkan yang lain, menyalahkan koleganya. Tak ada. Bahkan dia mengatakan dana untuk bencana itu siap semua. Belum lagi ucapan Purbaya yang menyatakan Firaun lu. Apa maksudnya Firaun lu? Nah, pada waktu Sri Mulyani dulu menjadi Menteri Keuangan, saat itu Sri Mulyani menaikkan cukai rokok bukan tanggung-tanggung, yang akibatnya banyak perusahaan rokok dalam negeri yang tutup dan banjirnya rokok impor ilegal masuk ke dalam negeri. Ditanya Purbaya, apakah akan terus menaikkan cukai rokok sama dengan teks amnesti? Karena sudah dicanangkan oleh Sri Mulyani, kenaikan cukai rokok itu kan bertahap kawan-kawan. Tahap pertama sekian, tahap kedua sekian, akhir tahun sekian. Purbaya menstopnya. Apa alasan dia? Alasan dia satu, karena banyaknya yang menganggur akibat tutupnya pabrik rokok dalam negeri, sementara tugas dari pemerintah ini adalah memberantas pengangguran, dia akan stop itu.
stop untuk menaikkan cukai rokok. Malahan dia ingin menurunkan cukai rokok. Karena dengan ditutupnya pabrik rokok dan banyak yang menganggur, sementara pemerintah gara-gara mengeluarkan kebijakan menaikkan cukai rokok itu menyebabkan pabrik rokok tutup, kemudian banyak rakyat yang menganggur, sementara belum ada mitigasi namanya, cara untuk mengatasi pengangguran yang terjadi gara-gara tutupnya pabrik rokok tersebut. Kita akan tunda kebijakan tersebut. Adalah kebijakan yang zolim, kata Purbaya. Firaun itu, dengan tidak memikirkan orang-orang yang menganggur akibat kebijakan kita. Apa maksud saya di situ? Dari dua ini, artinya ini ada Menteri Keuangan yang berpihak kepada rakyat. Karena tujuan dia adalah bukan membuat rakyat menganggur, tapi membuat rakyat punya pekerjaan sehingga kaya bersama. Dengan kaya bersama, ekonomi ini akan melaju dengan pesat. Itu yang saya maksudkan. Kenapa, pertanyaannya terakhir, kenapa tidak yakin dengan seorang yang bernama Purbaya, dengan rekam jejak, dengan karakternya yang seperti itu? Ini poin yang sangat penting, kawan-kawan. Apa sih yang harus kita mengerti? Sementara yang sekarang yang mengurus masalah perekonomian kita ini, yang rekam jejaknya teruji, walaupun baru 4 bulan, sudah sangat teruji kepiawaian dia. Ini berkaitan dengan statement para pengamat yang menyatakan begini, kawan-kawan. Gali lubang, tutup lubang. Buat hutang untuk bayar hutang. Ini kan momok yang sangat menakutkan selama ini. Kita membuat hutang, kemudian hanya untuk membayar hutang. Ini luar biasa ini. Ini selalu dinarasikan pengamat, bahkan pengamat-pengamat yang memang notabene itu hebat-hebat. Logika berpikirnya hebat. Dan benar yang dikatakan mereka. Ini rusak cara mengurus ekonomi ini dengan cara berhutang untuk membayar hutang. Padahal dalam mengurus ekonomi, berhutang itu untuk membuat kegiatan yang ekonomis, sehingga bisa mendapatkan untung dari kegiatan ekonomi itu untuk membayar hutang dan bunganya. Ini kan aneh. Kita berhutang untuk membayar hutang. Luar biasa. Tapi ada yang tidak dijelaskan oleh para pengamat ini. Ada yang sebetul-betul penting sebetulnya, bahwa ini sebenarnya tak ada menakutkan sama sekali. Tak ada, kawan-kawan. Ini sengaja dibuat-buat. Bahkan dibuatkan undang-undangnya. Undang-undangnya dibuatkan bahwa kita tidak boleh melewati defisit 3% dari PDB kita. PDB kita ini sekitar 22.000 triliun. Kalau 3% dari PDB itu sekian, wow. Ini kan bertolak belakang dengan pandangan pengamat-pengamat selama ini. Saya menyatakan kesimpulan dulu. Saya buatkan kesimpulan sama kawan-kawan. Sejak Sri Mulyani menjabat menjadi Menteri Keuangan, ini dijadikan propaganda saja untuk menakut-nakuti, bahkan oleh pemerintah sendiri. Bahwa hutang kita makin kuat, makin banyak. Pemerintah sendiri menarasikan itu untuk apa? Macam-macam, untuk efisiensi, untuk ini, untuk itu. Kepentingan mereka juga, kepentingan oligarki lagi. Pertanyaan kawan-kawan, kenapa begitu? Ini yang akan kita jawab. Tapi sebelumnya, saya ingin jawab dulu. Kenapa sekarang defisit dari APBN kita ini hampir mendekati 3%, yang hampir menyentuh yang dilarang oleh undang-undang kita ini? Ini sangat berkaitan dengan kata-kata Purbaya, cuplikan video yang akan saya tampilkan, dan cuplikan video juga. Kenapa Purbaya sampai disindir oleh Prabowo? Di situ kuncinya. Penyebabnya apa? Tapi sebelumnya kawan-kawan harus tahu dulu, apa itu defisit? Defisit secara sederhananya begini, defisit lawannya surplus. Belanja kita ini surplus atau belanja kita ini defisit. Jatuh mikrofon saya. Jadi kalau belanja APBN kita itu defisit, begini ceritanya itu pengeluaran kita. Ini kan APBN itu kan rencana apa proyek-proyek kita yang akan datang ini, jumlahnya itu 3.800 triliun. Saya lupa angkanya untuk 2026. Kalau 2025 kan 3.600 triliun. Oke? Sementara kemungkinan belanja itu kemungkinan juga APBN itu, pengeluaran itu kemungkinan juga sekian akan dikeluarkan. Kemungkinan uang masuk itu cuma 3.000 triliun misalnya. Kan defisit itu, pengeluaran tak imbang dengan pemasukan. Selisih 600 triliun itu yang dinamakan defisit. Penerimaan kita lebih kecil dari pengeluaran. Kalau seandainya penerimaan kita dicanangkan lebih dari pengeluaran kita, itu artinya surplus. Misalnya penerimaan kita 4.000 triliun, belanja kita dicanangkan 3.600 triliun, itu surplus namanya. Surplus itu, maksud saya, kalau surplus itu ada cuma di negara-negara Arab yang kaya raya minyak. Itu yang ada. Karena dia bingung, mau dikemanakan ini uang nih? Mau dimononkan kemana? Tapi negara-negara maju, negara Jepang, Singapura, dan lain-lain, itu memakai cara negara kita ini mengatur APBN-nya, defisit. Dan di sini lagi letak kuncinya nanti, yang akan membuat kita ini tak ragu. Tak ragu gimana? Walaupun defisit ini, kita jangan patah semangat. Bahkan, semakin banyak defisitnya, semakin besar defisitnya, tandanya ekonomi kita ini menggeliat. Lah, kok begitu ya? Ya, ini akan tambah seru.
Kita lihat dulu apa kata pengamat tentang defisit yang terjadi tahun 2025 dan 2026. Pada rilis APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Kamis siang, Purbaya menyebut pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai 2.756,3 triliun rupiah atau 91,7% dari APBN. Sementara belanja pemerintah terrealisasi sebesar 3.451,4 triliun rupiah atau 95,3% dari APBN. Defisit APBN 2,92% ini meleset dari rencana awal di 2,53%. Menurut Purbaya, realisasi ini merupakan kebijakan dari APBN sebagai counter cycle untuk menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian negara dari pergolakan ekonomi global. Ia tetap optimis bahwa defisit APBN terjaga di bawah 3%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini. Sebenarnya kalau saya buat nol defisit juga bisa. Saya potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Perekonomian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun menggelembung, kita pastikan di bawah 3%. Ini adalah standar Maastricht Treaty yang paling ketat. Garis bawahi yang dikatakan oleh Purbaya, bisa saja defisit itu dibuatnya nol, tapi ekspansi ekonomi, pembangunan tak akan jalan. Bahwa pembangunan itu dibiayai dengan defisit itu sah sekarang nih, karena biaya rutin kita aja untuk membayar rutin itu biaya rutin negara kita ini kan banyak. Gaji pegawai, operasional pemerintah itu semuanya sudah habis, apalagi untuk membayar hutang kan? Itu saja dulu kawan-kawan ingat, menggarisbawahi bisa saja dibuatnya nol, tapi pembangunan tak jalan. Defisit APBN 2025 melonjak menjadi 695,1 triliun rupiah atau 2,92% terhadap produk domestik bruto, melampaui proyeksi awal dan mendekati ambang batas 3%. Pelebaran defisit itu membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan utang pemerintah. Lantas bagaimana pemerintah menjaga stabilitas fiskal di tengah ruang yang terbatas ini? Dan untuk mengelaborasinya sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Baik, Mas Bima, dengan defisit APBN 2025 melebar ke 2,92 dari PDB, apakah ini menjadi warning fiskal serius atau pemerintah masih bilang ini masih dalam ruang aman kebijakan countercyclical, Mas? Ini sesuatu yang sangat serius ya. Ini ultra dan super serius. Kenapa? Super serius. Karena revisi dari APBN itu beda dengan regulasi-regulasi lainnya yang bisa direvisi. Karena undang-undang APBN ini kan dipantau semua investor, pelaku pasar keuangan maupun pelaku di sektor usaha. Jadi kalau defisitnya sudah hampir menyentuh 3%, tapi yang dilakukan bukan rem defisit, tapi justru merevisi regulasinya, itu bukan opsi yang bagus. Jadi opsinya apa sekarang? Opsinya tetap harus di bawah 3%. Lagi-lagi saya tidak menyalahkan pengamat dari Selyos ini. Sama sekali tidak, kawan-kawan. Benar yang dikatakan dia. Kalau defisit kita tambah melebar, investor akan keluar atau tak mau masuk. Itu kalau mereka membaca data APBN saja. Yang dikatakan tadi oleh Purbaya, yang dikatakan oleh jurnalis tadi itu adalah realisasi APBN kita. Jadi APBN itu kan disusun awal tahun. Kemudian realisasinya yang tercapai atau yang terjadi. Kalau sebelumnya kan APBN itu kan rencana-rencana, itu proyeksi. Nah, realisasinya seperti itu berarti tak tercapai target. Ke defisitnya makin melebar. Kalau cuma investor membaca hal itu, mereka akan lari. Kemudian dari mana kita bisa melihat investor itu lari dari dalam negeri kita? Sangat gampang, kawan-kawan. Investor itu suka bermain di pasar saham. Pasar sahamlah tempat mereka bermain saat ini. Kalau dia percaya kepada pemerintah, pasar saham akan naik, bursa efek akan naik. Ternyata di zaman Purbaya bursa saham mencapai 8.500-an. Ini baru terjadi dalam sejarahnya setelah Purbaya membuat kebijakan. Lantas apa hubungannya dengan yang tadi? Berarti investor percaya kepada keuangan yang dilakukan oleh Purbaya. Tapi data kan tidak mendukung nih. Data bahwa APBN kita bertambah defisitnya. Seharusnya kalau surplus APBN kita, pasar saham naik. Ini defisit di sini seharusnya bersama dengan itu. Kalau defisit di APBN, investor akan tarik, akan jatuh pasar bursa. Di sini kuncinya sebenarnya yang tidak diterangkan oleh para pengamat. Investor baik dalam negeri ataupun luar negeri itu bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh.
bukan orang bodoh memang. Dan orang bodoh pun percaya bahwa ekonomi ini kalau dijalankan dengan rasa percaya, trust, tak ada akal-akalan, mereka akan percaya berinvestasi di sebuah negara yang jujur, di mana pengambil kebijakan di bidang ekonomi itu bisa dipercaya dengan kebijakannya. Kebijakannya apa? Kebijakan yang pro kepada negara dan menjalankan kebijakannya tersebut tanpa dicukongi oleh pihak-pihak lain. Yang selama ini bisa jadi ada dicukongi oleh pihak lain. Ya, contoh terbarunya ini yang diungkap oleh Purbaya. Industri batubara demikian canggihnya bisa melobi anggota DPR dengan pemerintah sehingga merugikan negara bla 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 25 triliun setiap tahun. Artinya ini kebijakan yang dicukongi. Kalau kebijakan yang dicukongi seperti itu terjadi di dunia investasi, yang rugi siapa? Yang rugi adalah investor. Yang rugi adalah rakyat. Yang rugi adalah negara. Kalau negara rugi, investasi yang ditanam oleh investor itu tidak akan lama berlangsung di situ. Kedua, kalau ini didalangi atau dicokongi kebijakan tersebut, investor sama saja menyerahkan uangnya ke sini. Memasukkan aja begitu. Menghanyutkan uangnya ke laut. Karena habis diporoti oleh cukong-cukong atau yang membandari atau aparat-aparat. Sangat sederhana kawan-kawan. Makanya dalam ekonomi itu diperlukan trust. Kita misalnya membeli sembako aja di tempat lain atau beras. Kita akan percaya kepada sebuah toko itu. Kenapa? Karena toko itu jujur. Kalau beras itu mutunya baik, dikatakannya baik. Kalau bagus, dikatakan baik. Bagus. Sama siapa kita percaya? Sama orangnya, sama pengelola tokonya. Nah, ini pengelola tokonya ini tidak macam-macam. Yang bernama Purbaya. Mereka melihat rekam jejak dia di LPS. Rekam jejak dia selama 4 bulan jadi menteri. Mereka melihat itu. Mereka pondok ke sini. Mereka yakin betul Purbaya bisa memperbaiki itu dengan parameter-parameter yang ribet-ribet. Kalau kita sangat sederhana, mereka percaya karena Purbaya ini mengatakan A, B, B. Mengatakan A, ya terus mengatakan melaksanakan A. Dia tidak munafik dalam mengurus ekonomi ini dan dia tidak dicukungi. Sangat sesederhana itu. Itu tentang pengertian kita yang pertama dulu. Pengertian kita yang kedua, kenapa defisit itu tambah lebar? Tambah lebar, tambah banyak maksudnya. Tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan sebelumnya. Karena kan aneh kawan-kawan, defisit makin besar, tapi kok pasar saham melonjak. Ini anomali. Apa sebenarnya yang dimengerti oleh investor yang berinvestasi di pasar saham? Nah, kita kan tahu Purbaya itu baru 4 bulan menjadi menteri. Tapi tetap disindir oleh Prabowo. Kenapa tidak masuk ini pemasukan negara? Kan itu artinya. Jadi penerimaan negara itu kurang dari yang ditargetkan, sehingga defisitnya tambah banyak, kan itu yang dikatakan oleh Prabowo. Namun ada lagi yang anomali di sini kawan-kawan. Yang anomali yang saya maksudkan tadi kan defisit kok harga saham naik begitu kan. Kemudian kalau harga saham itu naik, seharusnya harga dolar itu makin turun sebenarnya. Tapi kenapa harga dolar ini naik sekarang ini? Sekarang kan naik terus harga dolar ini. Itu namanya anomali, hal yang aneh sebenarnya. Seharusnya turun. Nah, ini sedikit kawan-kawan. Begini, selama ini kebijakan. Nah, ini kebijakan yang dipercaya juga oleh investor ini sebenarnya. Selama ini hasil devisa hasil ekspor, DHE, itu yang dikatakan oleh jurnalis sering mengatakan begitu kan. Itu devisa itu kalau kita misalnya ini dalam hal ini sawit. Sawit itu banyak dikerjai itu. Keluar di ekspor sawit itu, orang dari luar negeri itu kan membeli dalam bentuk dolar. Dalam bentuk dolar disimpan di bank kita ini dolar. Nah, kalau dalam bentuk dolar itulah yang dinamakan devisa. Devisa hasil ekspor, itu dia. Nah, selama ini devisa hasil ekspor itu langsung ke luar negeri, disimpan di bank luar negeri. Yang masuk ke sini rupiah, ujung-ujungnya rupiah kita ini tertekan. Ini dalam bahasa ekonomi. Dan selama ini dibiarkan oleh pemerintah sebelumnya. Sekarang tidak. Purbaya mewajibkan devisa hasil ekspor tersebut, dolar itu harus disimpan di bank himbara kita. Di bank kita, artinya di negara kita. Gunanya apa itu sebenarnya devisa hasil ekspor? Kalau banyak dolar kita ini, rupiah kita ini tidak bisa dimainkan. Kalau kita tidak punya dolar, kita mau beli barang ke luar negeri atau importir membeli barang ke luar negeri, dolar kita di Indonesia tidak ada nih. Ini berkaitan dengan kestabilan rupiah. Dolar kita tidak ada, terpaksa kita beli ke luar negeri misalnya kan, pasti mahal. Orang tahu Indonesia tidak punya devisa hasil ekspornya, tidak disimpan di bank himbara. Ujung-ujungnya dolar suka-suka hatinya dinaikkan oleh Malaysia, Singapura misalnya, atau beli langsung ke Amerika. Oh, bisa ditekan ini. Rupiah tidak laku di sini. Sekali beli mahal. Kalau sudah ada devisa hasil ekspor itu, ini aturan kawan-kawan, devisa hasil ekspor itu ditahan di dalam negeri oleh Purbaya selama setahun, gampang kita menstabilkan nilai kurs dolar. Selama ini tidak dilakukan oleh rezim sebelumnya, sebelum Purbaya.
tadi Bapak bilang 100% kan bakal DHE ditempatin di Himbara. Tapi itu sebenarnya ada penolakan gitu Bapak dari asosiasi, salah satunya sawit. Kalau mereka tuh kayak karena biaya produksi mereka tuh tinggi gitu. Biar aja. Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran yang tadi. Mereka tahu di bank-bank itu terus cepat lari keluar. Biar aja protes. Kan peraturan kita yang bikin kan. Kira-kira aturannya keluar kapan Pak? Kan PP-nya sudah ditandatangan. Kurang apa lagi? Ya sudah, bentar lagi keluar kan bisa berlaku surut kan. Berarti kapan Pak? 1 Januari itu udah berlaku. 1 Januari PP-nya. Harusnya sih keluar dengan lebih jelas. Sudah sampai minggu kedua tahun ini sudah keluar. Tapi pengusaha udah pada dapat juga gitu Pak salinannya itu. Harusnya dapat bocoran, mereka kan lihai. Anda juga dapat kan? Kalau pura nggak tahu. Pak kalau misalkan itu tuh sebenarnya kayak ada dampaknya juga nggak sih Pak? Nanti kan dia kan sawit kan salah satu penghasil devisa negara tertinggi begitu. Nah itu ada nggak sih nanti dampak ke negara sendiri? Dampak apanya? Mungkin kayak dari sisi devisanya. Kalau dia nggak taruh uangnya di luar, taruh di sini, kan cadangan devisa kencang tuh. Rupiah akan stabil kan. Anda nggak nyalain saya lagi, rupiahnya lemah terus. Walaupun bursa saham naik, tapi rupiah loyo. Walaupun ekonomi bagus, tapi rupiah loyo. Kan ngomong gitu terus kan Anda. Dengan ini kan lebih kuat. Saya tadi tahun lalu kan 38 surplusnya. Kalau naiknya cuma 0,8 di cadangan devisa. Kan agak aneh. Terus kita berkutat di 150 udah bertahun-tahun. Artinya yang kebijakan dia kemarin kurang berhasil. Jadi kita coba perbaiki seperti ini dan kita lihat dampaknya seperti apa. Harusnya positif. Kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ya biar aja ngeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main? Ngaku nggak mereka kalau itu saya itu. Siapa yang ngeluh nanti saya kejar. Oh, iya. Pak, KL dengan serapan paling cepat di kuartal pertama apa Pak? KL dengan serapan cepat yang kira-kira menyerap cepat anggaran di KL pertama. MBG lah. MBG. MBG nomor 1 Pak. Dugaannya MBG udah belanja, pasti dia udah belanja banyak. Apalagi yang lain saya lihat deh. Tapi yang paling cepat sepertinya itu dia udah duluan. Terus saya lupa. Tapi yang saya yakin MBG udah duluan, kan udah jalan kan sekolahnya. Pak kemarin Pak gimana Pak kemarin daerah bencana bursa Pak? Udah 9.000 belum? Udah 9.000 Pak. Udah turun Pak 8.900 lebih Pak. Ya. Demutualisasi bursa gimana Pak? Satu-satu dulu. Demutualisasi bursa gimana Pak? SG itu nunjukin bahwa investor sudah semakin percaya kepada fondasi perekonomian kita ke depan. Dia kan investor pasar modal kan forward oriented. Kalau mereka nggak percaya ke langkah-langkah kita, walaupun saya ngomong sampai busa tetap aja jatuh, investor nggak akan masuk. Tapi ketika mereka lihat ada implementasi yang nyata, walaupun nggak sempurna ya, kelihatannya ke depan akan baik, jadinya ekonominya otomatis perusahaan-perusahaan yang listed di bursa juga untungnya makin gede, valuasi bursa juga akan naik. Itu makanya mereka nggak mau ketinggalan masuk ke pasar modal. Jadi kalau kita lihat kan 2-3 bulan lalu udah positif terus kan flow-nya ke kita. Jadi ya itu menunjukkan bahwa ada perbalikan sentimen investor domestik maupun global terhadap perekonomian Indonesia. Yang ke depan kita harus jaga terus. Jadi kalau gitu mah tahun ini 10.000 nggak susah amat. Bisa Pak 10.000. Pak kemarin bursa gimana Pak? Ya? Demutualisasi bursa gimana Pak? Apa tuh, rencananya tahun ini kan? Bursa apa? Demutualisasi bursanya bisa dibeli sahamnya sama publik. Itu jadinya tahun ini atau gimana Pak? Saya Dari belum Buka tahu. Kita, Saya nggak tahu. Anda mesti tanya ke OJK. Kalau pandangan saya sih beresin dulu dari tukang goreng-goreng itu, baru demutualisasi. Pak, kemarin daerah bencana ada yang meminta diskon untuk tarif listrik Pak. Itu gimana Pak? Apakah ada perbincangan? Daerah mana? Belum Daerah sampai bencana. Saya. Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin kalau itu PLN yang akan nyampein saya seperti apa. Belum sampai sekarang belum sampai ke saya. Tapi kalau misalnya diminta diskon tarif listrik dari Daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk kan dana bencana kita itu. Karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi nggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan ya wajar aja nanti. Tapi saya belum terima permintaannya. Pak, supaya defisit tahun depan ini kan udah deket 3 nih Pak. Tadi kenapa nggak nanya? Nanya Pak, emang Dicoret ya? Gue ada dicoret, gue ada dicoret. Jadi gini,
Saya lihat kan, oh, kameranya kan banyak. Jadi gini, saya melihatkan kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena 80 triliun keluar ke Danantara. Ternyata nggak nutup tuh, pendapatan pajaknya dibanding tahun lalu malah berkurang, turun sedikit. Yang agak kurang mengerti kawan-kawan dengan pernyataan Purbaya sejak Danantara, maksudnya Danantara, ada kata-kata Danantara tadi kan. Jadi selama ini di zaman Sri Mulyani sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu Danantara itu kan belum ada. Pada waktu Prabowo kan sudah ada Danantara. Kemudian seluruh BUMN, sebagian besar BUMN itu kan sekarang di bawah Danantara. Danantara itu menerima dividen dari BUMN, seperti Bank Himbara ini masuk ke Danantara. Dan dananya itu, dividennya itu ditahan oleh Danantara. Ditahan, tidak distorkan ke APBN. Artinya selama ini dividen dari Bank Himbara itu masuk ke APBN, menambah penerimaan negara. Begitu Purbaya menjabat menjadi Menteri Keuangan, berkurang penerimaan negara dari situ. Sementara tugasnya dari Menteri Keuangan ini adalah untuk memasukkan uang ke negara, penerimaan di APBN. Ini sekarang sengaja dikurangkan dari Bank Himbara itu. Dividennya nggak store ke APBN lagi, ke Purbaya lagi. Sementara sudah dilaksanakannya effort, katanya kan, sudah berusaha dia menambal hal itu. Dia cari dari yang lain-lain. Karena biasanya masuk, sekarang tak masuk lagi, dicarinya yang lain-lain, itu yang dimaksudkan dia. Tapi toh sekarang defisit juga melebar. Artinya kita melihat hal itu. Ya kalau seandainya store Bank Himbara itu seperti biasa ke negara, dividennya ke negara, BUMN itu ke negara, mungkin defisit ini tidak akan bertambah melebar. Itu dalam istilah keuangan ekonominya. Nah, sebelum saya menguraikan kenapa semakin besar defisit sebuah negara itu sebenarnya sangat penting. Terbalik dengan yang selama ini terjadi. Terbalik dari cara pandang selama ini, bahwa semakin kecil defisit, negara itu semakin maju, begitu kan? Atau boleh dikatakan kalau defisitnya 0, negara ini akan bertambah maju. Sama sekali salah. Sebelum saya terangkan logikanya kepada kawan-kawan, dan ini terjadi di negara-negara yang sudah maju, dengarkan ini dulu. Kenapa investor sekarang ini sangat percaya kepada Purbaya? Bahwa dia bisa melaksanakan ekonomi ini dengan baik. Kenapa? Ya karena seluruh ucapan dia sebelum-sebelumnya dibuktikannya. Dan ucapan dia berikut ini akan dibuktikannya. Investor tahu itu, mengerti itu. Apa yang akan dijelaskan dari pertemuan dengan jurnalis ini, semuanya akan dilaksanakan. Dan ini dasar kawan-kawan. Kalau kawan-kawan dengar talk show, doorstopnya dengan jurnalis, inilah kuncinya kebijakan ekonomi masa depan kita ini. Sabar mendengarkannya supaya kawan-kawan mengerti, dan akan saya jelaskan tentang masalah defisit tadi. Semakin besar defisit, semakin bagus untuk kemajuan negara kita. Kan 703.000 1034 lawan 1017 kalau nggak salah income tax-nya. Jadi itu memberi indikasi ke saya, memberi pesan lah kira-kira data itu. Bisa sih sesuai, nggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini pasti gitu, kurang juga desainnya, by design ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita ya, Ditjen Pajak kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Cortex segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada. Jadi kita akan beresin biar dirinya nggak di sini. Tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan saya dari Presiden. Walaupun dia nggak ngeliat ke saya, tapi tuk tercuntung. Nah itu sorotannya apa Pak pas rapat di Hambalang Pak? Ada praktek under invoicing yang masih besar, yang nggak terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakan kan yang sebelumnya, tim 10 dari LNSW udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya, dengan analisis yang canggih, masih belum AI sih karena manual betul, dengan data yang lebih lengkap. Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan, dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor. Kalau Anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak.
ada yang saya tahu baja dan batak apa? Bangunan ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, yang perusahaan dari asing, full asing bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita beres. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana, bahwa kalau nggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus, yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan kotakin betul. Pak, yang ada Apakah di reorganisasinya nanti itu setelah berapa Pak Kortex selesai kan Pak? Enggak, Reorganisasi Dirjen Pajak setelah Kortex selesai kan? enggak, kenapa? Seminggu 2 minggu kita beresin. Pak, yang ada invoicing perusahaan sawit tadi itu nilainya berapa potensinya? Itu kan kita lihat kapal per kapal. Let's say itu praktek yang biasa mereka lakukan. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50% kira-kira itunya. Kalau pukul rata ya kira-kira yang total ekspor mereka yang diakui lah separuhnya. Jadi nanti kita beresin. Mungkin kalau saya nggak tahu level pendidikannya seperti apa, tapi yang jelas kita akan kasih message ke mereka ke depan nggak bisa begitu lagi kita sikat perusahaan-perusahaannya. Saya nggak peduli. Siapa aja Pak? Nantilah orang mulai tadi itu untuk gua. Perusahaan baja itu Pak, Baja ya. di mana Pak? Ya, baja ada perusahaan baja Cina loh, di sini loh, operasi di sini loh. Namanya mungkin mereka beli KTP tapi dia nggak bayar PPN. Nanti kita tadinya mau digerebek, tapi nanti deh kita lihat saatnya. Oke, makasih teman-teman. Ya? Presiden juga udah tahu Pak soal perusahaan-perusahaan under invoicing sawit. Enggak. Kalau dia lihat gambar besarnya, dia tahu bahwa ada invoicing sawit, ada invoicing batubara. Tapi gimana prakteknya ini ditanyakan bukan urusan dia. Itu bagian saya untuk memastikan saya bisa menjalankan pesan presiden itu berkali-kali. Gua pikir sekarang baru 4 bulan kan di sini. Kalau udah 6 bulan lebih nggak ada implementasi lagi ya berarti gua nggak becus gitu kan dalam penilaian atasan kan. Jadi saya akan pastikan kita bergerak ke arah yang diarahkan oleh pemimpin saya. Terkait bonus atlet SEA Games kan 500 juta ditambah jadi 1 miliar kata Pak Prabowo, itu dari APBN atau bukan ya Pak? Emang dari mana? Apa dari kantong Pak Prabowo? Enggak lah, dari APBN. Emang nggak boleh ngomong itu. Kan besok kan dibaginya kapan ya? Hari ini Pak. Hari ini. Sekarang Pak. Oh, dari APBN itu dari dana tertentu ya. Berapa Pak dari Kemenkyu mengalokasikan? Hanya 580 sekian, tapi katanya turun jadi 480. Saya detailnya yang tahu itu di Kementerian. 480 miliar Pak. Ya. Oke, makasih teman-teman. Itu juga gara-gara praktik undervoicing itu ya Pak? Under invoicing apa? Ya, akhirnya DHE SDA itu ditetapin 100% begitu. Gara-gara itu salah satu alasannya. Enggak, itu karena mereka cuma taruh di situ biasanya mereka taruh di bank kecil, langsung kan rupiahin tuh. Pindahin ke bank kecil, langsung beli dolar lagi keluar. Dia cuma sebentar keluar lagi. Jadi kita ditipu. Sebenarnya saya nggak tahu motifnya kenapa lebih senang di luar. Bang mereka niatnya jelek atau gimana? Kan sebagian juga pinjam uang dari bank Indonesia di Indonesia kan. Kenapa dibawa keluar, itu yang agak aneh. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat seperti apa pelaksanaan beberapa bulan ke depan. Nanti kita akan evaluasi terus. Yang jelas, kalau ada kebijakan DHE untuk menjaga dolar supaya nggak keluar hasil ekspor tadi, ya kita harus jalankan dengan baik, dengan konsisten, dengan optimal. Kalau enggak, pemerintah akan jadi bahan ejekan aja. Saya nggak mau itu. Sidang debottlenecking Pak. Ya? Sisa surplus PI katanya mau ditarik ke ABP sebelum diaudit dengan adanya PMK baru itu. Oh, saya nggak tahu, mungkin sudah. Makasih ya. Sidang debottlenecking kapan lagi nih Pak?
dipukul rata semua daerah ya Pak. Batas maksimal defisit APBD itu dipukul rata 2,5%. Dari PAD. Dari PAD. Itu berarti udah nggak ngelihat sesuai kapasitas daerah masing-masing kayak tahun Nah, nanti kita lihat ya. Yang jelas kita maunya kalau bisa bagus, bisa ditambah. Tapi kalau kayak sekarang sisanya masih 100 triliun lebih seluruh daerah, kan ditambah juga percuma malah saya mau ngincer-ngincer, bisa nggak saya ambil? Pak, sidang rekonstruksi kapan lagi Pak? Apanya? Untuk apakah sudah ada penunjukan? Oh, belum. Nanti saya mau ketemu siapa besok ketemu Polri. Pak, November kemarin Apakah salah satu vendor yang Iya. Bukan vendor itunya, apanya teknologinya kita pakai. Jadi gini, dia akan kita pakai untuk memonitoring produksi rokok. Tadinya saya skeptis, orang-orang udah baik, pasti insaf segala macam. Tapi lihat gejala di beberapa tempat, sepertinya memang nggak semuanya orang baik. Jadi kita taruh itu supaya kita dapat hasil yang seperti seharusnya. sebenarnya kalau dengan sistem yang sudah ada sekarang dan kita juga sekarang dengan sistem yang baru sama Pak Menteri itu tidak sebenarnya apa? Oh, lebih bagus. Akan lebih efektif karena dia betul-betul real time kan. Mesinnya taruh di sana di detektor depan mesin, keluar semua langsung bisa dimonitor dari pusat di setiap mesin produksi mereka. Jadi harusnya nggak bisa manipulasi lagi. Dan nanti di pita cukainya ditempelin kode-kode khusus sehingga kita bisa lihat dari mana itu pita cukai diterbitkan, punya PT apa, sama nggak yang dibungkusnya. Jadi kalau jual beli pita cukai antar itu udah nggak bisa lagi nanti. Harusnya sih kalau saya pikir sih itu akan lebih bagus meningkatkan pendapatan dari cukai. Saya juga eksperimen sebetulnya, saya nggak tahu orang bea cukai main-main apa enggak. Saya akan eksperimen 2-3 tahun ke depan pakai itu. Kalau hasilnya sama aja, saya berhentiin. Tapi kemungkinan besar lebih tinggi pendapatannya. Ini yang akan menarik. Seperti apa naiknya? Itu sudah bisa dibicarakan dengan Pak Hasim waktu itu. Anda temannya Pak Hasim? Habis. Makasih ya. Terima kasih ya. Kan sempat disinggung juga sama Pak Hasim soal mekanismenya yang seperti itu juga. Oh enggak, pokoknya kita dapat ada informasi teknologi, ya saya lihat seperti apa dan kelihatannya bagus. Dan nanti kita akan ngomong sama Polri seperti apa proposal yang mereka punya. Jadi kan Sigma dengan Polri kerjasamanya seperti apa proposalnya. Kalau begitu bagus ya kita eksekusi secepatnya, nggak lama-lama. Terima kasih. Sekarang kita sangat mengerti kan kenapa kita investor yakin dengan Purbaya, karena IHSG itu naik kan, dan kenapa defisit itu terjadi karena adanya Danantara tadi, dan kenapa investor mengerti walaupun defisit ya tetap invest di sini, percaya dia, yakin dengan apa yang diucapkan oleh Purbaya tadi itu akan dilaksanakan dia apalagi sekarang dia di backup, didorong, didukung habis oleh Prabowo, diumumkan sendiri oleh Prabowo di depan rapat paripurna itu kan. Pertanyaan kita sebagai rakyat, ya mau tak mau, yakin tak yakin, pengamat-pengamat Lateung itu udah terbantahkan kan bahwa ekonomi kita 2026 kian gelap itu tidak ada. Sekarang janji saya pertama tadi, kenapa semakin besar defisit itu semakin bagus, malah harus didorong ke situ. Sebenarnya begini kawan-kawan, masalah defisit itu, defisit hutang itu bertambah besar, gali lubang tutup lubang itu kan narasi untuk menakut-nakuti negara kita aja itu. Dan kadang-kadang untuk mengokohkan seseorang yang sedang menjabat pada waktu itu. Misalnya saya sedang menjabat Menteri Keuangan kan, dan saya takut-takuti itu. Kalau seandainya hutang ini bertumpuk, kalau bukan saya yang ngurus, negara ini akan hancur. Kawan-kawan, apa ini saja sendiri, terjemahkan sendiri ya. Selama ini ditakut-takuti kita, hanya satu orang yang bisa mengurus ekonomi ini, karena hutang kita sudah banyak. Dia yang bisa mampu membangkitkan ini. Ternyata salah selama ini. Dan undang-undang APBN itu kawan-kawan, saya berani itu salah. Undang-undang APBN yang mengatakan defisit anggaran kita, APBN kita itu tidak boleh melebihi 3%. Artinya begini, 3% itu dari apa? Dari PDB. Dari PDB itu apa? PDB kita 22.000 triliun. Jadi defisitnya tak melebihi 3% dari situ. Itu peraturan yang dibuat-buat. Undang-undang dibuat oleh pemerintah dengan DPR. Kenapa kita mematuhi itu? Karena itu adalah saran dari Bank Dunia. Saran. Saya katakan saran. Kenapa Bank Dunia menyarankan begitu? Nah, di sini kuncinya. Sekarang secara logika, akan saya kutipkan sama kawan-kawan pernyataan dari Purbaya. Ini adalah undang-undang yang salah. Atau saya kutipkan dulu pernyataan Purbaya, biar kawan-kawan mengerti juga.
bahwa ini adalah undang-undang yang salah. Karena kita diwajibkan untuk mematuhi itu. Defisit kita itu, hutang kita itu tak boleh melewati 3%. Ini hanya akal-akalan negara maju. Rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal, ekonom terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh harus 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Saya bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 1% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Jadi lembaga-lembaga rating itu juga nggak fair juga. Kita lebih bagus, prospek ekonomi juga lebih bagus. Jadi Anda tanya ke Bloomberg dan ke sana, kenapa nggak fair? Tanya ke sana, jangan tanya ke saya ya. Anda tanya sana ya, jangan protes saya terus, protes lembaga internasional. Kenapa kamu nggak fair? Ini sah untuk kepentingan mereka saja. Mereka menyarankan sebuah teori yang tak mereka pakai sendiri. Malahan mereka melanggarnya jauh lebih besar lagi. Itu pernyataan Purbaya sendiri berdasarkan data. Dan logikanya kenapa? Karena begini sebenarnya, kalau saya lihat, dugaan dari, mungkin saja keinginan dari luar negeri itu baik. Baiknya bagaimana? Karena dilihatnya, para pengatur ekonomi Indonesia yang punya kekuasaan, yang punya wewenang untuk mengatur ekonomi Indonesia ini bala 6 semua, para pecundang semua. Kenapa para pecundang semua? Karena mereka tidak mampu berlogika secara biasa, secara sederhana. Dibuatlah logika oleh mereka untuk kepentingan mereka. Kalau memang negara kita ini diatur oleh pecundang, bukan orang yang baik, bukan yang berkeinginan seperti Purbaya untuk rakyat, untuk memajukan ekonomi, sah. Memang undang-undang ini bagus. Karena bisa-bisa jadi nanti utang itu dipergunakan untuk poya-poya. Sekarang begini, logika yang sangat sederhana aja kawan-kawan. Itu tujuan dari luar negeri itu supaya kita tidak maju dengan berhutang sedikit. Kenapa begitu? Ada ini sebuah peluang. Di dunia ini ada seperti begitu juga, seperti sehari-hari kawan-kawan. Ini saya sedang berusaha, negara ini sedang berusaha sekarang ini memajukan ekonomi kan. Sebuah kedai, saya mempunyai sebuah kedai. Kemudian ada keramaian besar dan bertahun-tahun lamanya di daerah saya ini. Saya mempunyai sebuah toko. Toko saya ini kecil, sementara orang ramai di sini nanti akan datang dari mana-mana. Peluang besar sama saya kan? Bagaimana saya meningkatkan income saya ini nanti? Kalau peluangnya banyak nih. Peluang ini ramai orang, ada keramaian, ada lapangan olahraga, mau dibangun di sini. Bagaimana saya supaya menambah ekonomi toko saya ini? Gampang. Saya modali, tambah modal. Dari mana modal itu? Satu-satunya jalan sama saya, membuat pinjaman. Tapi toko saya ini modal cuma 100 juta begitu kan. Sementara kalau melihat prospek ekonominya, saya butuh dana 1 triliun. Nggak mungkin kan? Kalau saya dibatasi untuk meminjam ini, sementara peluang ada, dibatasi 3%. Bagaimana saya meningkatkan ekonomi saya supaya meledak? Tidak. Saya akan terabas itu. Saya hutang berjuta persen, triliun dari PDB saya, dari aset saya, dari penjualan saya. Karena ini udah ramai orang nih, udah ramai, jual beli. Sementara datang investor lain di tempat saya bikin toko besar, supermarket, hypermart, udah ngejala. Logikanya seperti itu, supaya kita tidak bisa maju. Sementara kawan-kawan, kita ini kaya, sumber daya alam, nikel, dulunya minyak, gas, timah, batu bara, besar kita. Sengaja itu dibuat, saya katakan begitu, biar aja mampus itu luar negeri itu memaki-maki saya. Sengaja mereka menggaung-gaungkan ke kita ini, begitu tidak boleh, hancur nanti ekonomi keuangan. Tidak, sama sekali tidak. Itu pandai-pandai mereka aja. Tujuannya apa? Untuk mengeruk sini. Sama dengan tadi yang saya contohkan, mereka bisa buka toko di sini. Mereka bisa mengeruk kekayaan kita. Sementara kita membutuhkan modal untuk mengeruk kekayaan kita ini dengan bangsa sendiri. Kita tidak dibolehkan defisit. Sama dengan itu. Memang kalau pengelola keuangan negara kita ini adalah bromocora, pecundang, begundal itu, memang itu bagus. Tapi kalau seperti Purbaya yang mengurus ekonomi itu memang untuk kemajuan negara, itu dibebaskan undang-undang itu, dihapus undang-undang itu. Pertanyaan kawan-kawan, siapa yang bisa menghapus undang-undang itu? DPR dengan pemerintah. Dan kebodohan kita mengikuti hal itu. Itu yang dikatakan Purbaya, kurang ajar. Kita mengikuti narasi mereka. Kan bodoh kita itu. Bodoh. Ini terpaksa dilakukan Purbaya sekarang ini. Karena itu undang-undang itu DPR dengan pemerintah lebih tinggi dari menteri kan. Kecuali Purbaya adalah presiden. Dia bisa menghilangkan itu semua. Atau DPR. Kan Purbaya bukan DPR. Yang seharusnya bisa menghilangkan itu DPR dengan Prabowo. Itu agak sulitnya kita sekarang ini.
Kalau seandainya ada peluang-peluang seperti itu, tidak bisa diambil oleh Purbaya, dia akan terseret-seret. Kita harus mengerti itu. Tapi walaupun terseret-seret begitu, karena itu aturannya sudah 20 tahun kita laksanakan, terpaksa Purbaya melakukan hal itu. Walaupun itu belum bisa didobrak oleh Purbaya, dia punya teori-teori sendiri yang bisa mendobraknya selama ini. Itu harus kita akui. Walaupun begitu, ekonomi kita ini akan tetap tumbuh nanti. Kita punya sumber daya alam yang besar. Tidak pun berhutang kita, tidak apa-apa juga sebenarnya. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, aturannya masih aturan tradisional kemarin, terpaksa Purbaya membuat defisitnya itu melebar, malah makin besar di 2026 kan? Tapi investor tetap yakin, karena ini mereka mengetahui pengetahuan itu. Kita selama ini diakal-akali, dan kita sebagai rakyat harus yakin juga ini. Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Purbaya, bahwa ini akan membuat ekonomi kita ini naik, harapan kita ini naik. Jangan sampai ketinggalan, itu yang saya maksudkan. Oke, demikian saja pelajaran sederhana kita ya. Terima kasih.